Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar materi teori bilangan. Dua subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bilangan bulat. Kemudian yang kedua adalah sifat pembagian pada bilangan bulat. Oke, teman-teman, kita awali dari subbab yang pertama, yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat dapat kita artikan sebagai bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal. Misalnya 8, 21, 8.765, kemudian negatif 34, kemudian 0, dan lain sebagainya. Yang intinya bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal. Berikutnya, berlawanan dengan bilangan bulat adalah bilangan real yang mempunyai titik desimal seperti 8,1, 34,25, 0,02, dan seterusnya. Oke ya teman-teman, ini adalah subbab yang berkaitan dengan bilangan bulat. Kita lanjutkan ke subbab yang kedua, yaitu sifat pembagian pada bilangan bulat. Teman-teman harus pahami dulu definisi dari pembagian pada bilangan bulat. Misalkan A dan B bilangan bulat, kemudian A tidak boleh sama dengan 0. Kalau kita maknai, berarti ada dua bilangan, yaitu A dan B. Kedua bilangan tersebut harus bilangan bulat. Kemudian bilangan A tidak boleh sama dengan 0. Tetapi B-nya boleh ya, karena tidak disyaratkan. Oke ya, cukup jelas ya teman-teman. Kita lanjutkan. A habis membagi B jika terdapat bilangan bulat C. Sedemikian sehingga kita dapat membentuk B sama dengan A kali C. Nah, ini adalah makna A habis membagi B. Harus terdapat bilangan C, sedemikian sehingga terbentuk B sama dengan A kali C. Notasinya, A habis membagi B, ya seperti ini. A habis membagi B jika B sama dengan A kali C, di mana C anggota dari Z, Z sendiri adalah bilangan bulat, dan A tidak boleh sama dengan 0. Oke ya, cukup jelas ya berkaitan dengan sifat pembagian pada bilangan bulat. Untuk lebih memahami lagi, kita akan beralih ke contoh. Contoh yang pertama, apakah 8 habis membagi 32? Sekali lagi, apakah 8 habis membagi 32? Langkah pertama, teman-teman harus identifikasi dulu mana A, mana B. Oke ya? Cukup jelas ya. Langkah pertama, identifikasi. Berdasarkan definisi, A itu adalah yang membagi. Berarti 8. Kemudian yang dibagi itu adalah B. Berarti 32. Sehingga dapat kita peroleh A sama dengan 8 dan B sama dengan 32. Berikutnya, kita harus membentuk B sama dengan A kali C. Sebelumnya sudah kita peroleh nilai A 8, nilai B 32. Kita substitusikan, maka diperoleh 32 sama dengan 8 dikali C. Kita tentukan nilai C-nya, berarti 32 dibagi 8 sama dengan 4. Selanjutnya, cek apakah 4 termasuk bilangan bulat. Ternyata 4 termasuk bilangan bulat. Maka berdasarkan definisi, terdapat bilangan C yaitu 4 yang termasuk bilangan bulat, sehingga 8 kali 4 sama dengan 32. Maka dapat kita simpulkan 8 habis membagi 32. Oke ya, cukup jelas ya teman-teman.
Kita beralih ke contoh yang kedua. Apakah 4 habis membagi 22? Sekali lagi, apakah 4 habis membagi 22? Langkah pertama, identifikasi terlebih dahulu. 4 ini adalah yang membagi, maka merupakan A. Kemudian 22 ini yang dibagi, maka merupakan B. Sehingga kita dapat memperoleh A sama dengan 4 dan B sama dengan 22. Selanjutnya, kita harus bentuk B sama dengan A kali C. Sebelumnya sudah kita peroleh nilai A dan B. Selanjutnya, substitusi. Maka diperoleh bentuk 22 sama dengan 4 kali C. Kita dapat hitung C sama dengan 22 dibagi 4 sama dengan 5,5. Sekarang kita cek apakah 5,5 termasuk bilangan bulat. Ternyata bukan bilangan bulat, tetapi bilangan real. Berdasarkan definisi, ternyata ditemukan C, yaitu 5,5, bukan bilangan bulat. Maka dapat kita simpulkan 4 tidak habis membagi 22. Nah, ini adalah simbol untuk mengatakan tidak habis, ya, membagi. 4 tidak habis membagi 22. Oke ya, teman-teman, cukup jelas ya. Intinya, kita dapat menentukan bilangan C. Kemudian bilangan C ini harus dibuktikan apakah termasuk bilangan bulat atau bukan. Kalau termasuk, maka bilangan tersebut habis membagi bilangan yang lainnya. Kalau tidak termasuk bilangan bulat, maka bilangan tersebut tidak habis membagi bilangan lainnya. Oke ya, teman-teman. Yang terakhir adalah referensi. Di sini menggunakan Rinaldi Munir tahun 2005, Matematika Diskrit. Penerbitnya adalah Informatika. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat diikuti, mudah dimengerti, dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.